Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat, kembali saya memakai baju merah, artinya ini sebuah berita yang hot lagi. Apa itu? Ternyata ramalan Bill Gates, ini Bill Gates pernah meramalkan, ya, itu di bulan Mei tahun 2022, kira-kira 7 bulan lalu lah gitu ya, setengah tahun lalu lah kita bilang. Ketika waktu itu awal-awal Elon Musk mau membeli Twitter. Nah, Bill Gates ini pernah meramalkan bahwa Elon Musk kalau benar dia jadi beli Twitter, maka Elon Musk bakal memperburuk Twitter katanya. Nah, tetapi kan banyak orang berpendapat gitu ya, ini adalah persaingan antara Bill Gates dengan Elon Musk gitu ya. Jadi dianggap ocehannya Bill Gates itu seperti sentimen pribadi gitu ya. Terutama mereka yang ngepro deh sama Elon Musk yang pejuang dari kripto, terutama Dogecoin gitu ya, Bitcoin juga gitu ya. Mereka rata-rata yang waktu itu suka dengan Elon Musk karena mempromosikan kripto yang tadi saya katakan, Dogecoin ataupun Bitcoin, seperti mencemooh Bill Gates. Dia bilang, Bill Gates itu cemburu itu sama Elon Musk gitu ya. Nah, ini di Kompas juga pernah menurunkan berita ini ya. Di sini dikatakan bahwa iya betul, Bill Gates ini pernah melontarkan komentar pedas ya kepada Elon Musk ya, soal rencananya pada waktu itu atas pembelian Twitter ya. Bill Gates bilang kalau sampai Twitter jadi dibeli sama Elon Musk, maka Twitter akan jadi lebih buruk ya. Iya katanya ya. Itu juga pernah diberitakan lah di New York Post ya. Nah, menurut Bill Gates pada waktu itu, Twitter itu bukanlah makanan si Elon Musk. Nggak cocok dia masuk ke sosial media gitu ya. Walaupun dia suka cuit-cuit mengenai kripto melalui Twitter, it's okay lah. Tetapi Twitter itu atau perusahaan sosial media itu bukan makanannya Elon Musk. Bill Gates bilang dia nggak yakin Elon Musk bisa membawa Twitter itu ke arah yang lebih baik. Ya kan? Nah, meskipun demikian sebenarnya Bill Gates tidak begitu saja memojokkan si Elon ini gitu ya. Bill Gates sebenarnya dia memuji Elon Musk di Tesla maupun di SpaceX. Dia puji loh. Jadi kalau Anda yang bilang itu mah sentimennya Bill Gates secara pribadi terhadap Elon Musk, salah. Karena ternyata Bill Gates mengapresiasi kerjanya Elon Musk di Tesla dan SpaceX. Walaupun sekarang Tesla juga lagi anjlok gitu ya. Bahkan dia sampai harus banting harga dari mobil-mobil Teslanya di China. Sehingga orang-orang yang dulu pernah beli Tesla dengan harga mahal kesel gitu ya, di demo dia. Ya oke lah, itu urusannya Elon Musk ya. Nah, jadi menurut Bill Gates, dan saya setuju waktu itu, betul Elon Musk sukses di Tesla dan SpaceX, ya kan? Tetapi rekam jejak di dua perusahaan itu tidak bisa dibawa ke Twitter. Betul di Tesla dan SpaceX dia berhasil mengumpulkan sederet orang-orang hebat yang menunjang Tesla dan SpaceX, tapi dia nggak yakin hal itu akan terulang di Twitter. Dan seperti yang Anda bisa lihat, benar kan ketika dia
ambil alih Twitter, banyak yang dipecat-pecat sama dia, ya. Ya, Anda lihatlah konten saya yang terdahulu gitu ya. Dan saya bingung gitu ya ketika saya mengulas soal itu, saya juga banyak dibully gitu ya sama pengagum Elon Musk ya, tapi ya sebodoh teing gitu ya, kalau kata orang Sunda gitu ya. Nah, udahlah. Jadi di sini seru lah gitu ya. Waktu itu seperti dianggapnya perselisihan antara Bill Gates dan Elon Musk, ya. Kemudian ternyata yang saya katakan tadi juga, begitu pertama kali Elon Musk benar-benar jadi membeli Twitter, dia sudah membuat kehebohan kan, memecat banyak orang-orang penting, dan ngancam kalau lu nggak kerja keras, gue pecat, pada ngundurkan diri gitu ya. Nah, hebatnya lagi, dia kayak pantang mundur gitu. Atau dengan kata lain, gue Elon Musk, gue gak pernah gagal, kira-kira begitulah ya. Yes, oke sih ya. Nah, menariknya, setelah jalan beberapa bulan, ini kan sudah berapa bulan nih ya, dia pegang Twitter, 2 bulan lebih ya, kira-kira ya, sejak Desember tahun lalu ya, kalau saya tidak salah ya. Nah, di sini tagihan-tagihan para vendor kepada Twitter antara lain sewa kantor yang di San Francisco itu ternyata nunggak, dia nggak bisa bayar. Iyalah, karena banyak pemasang iklan kan nggak mau pasang iklan lagi di Twitter karena kekacauan yang ada di Twitter. Mereka mau Elon Musk memperbaiki Twitter dulu sebelum mereka kembali beriklan gitu ya. Nah, karena pemasukan berkurang, meskipun dia pecat banyak orang dan tidak kunjung menutupi biaya yang harus dikeluarkan, kelihatannya dia gagal bayar untuk sewa kantor. Di sini di satu situs Axios dikatakan Elon Musk tidak membayar tagihan-tagihannya, ya. Ini menarik nih ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Twitter, ya tentu ini atas perintah Elon Musk ya, stop membayar sewa dari kantor-kantornya, ya. Itu dilakukan sejak Elon Musk mengakuisisi company itu, ya bukan Desember ya, salah saya, sejak Oktober akhir lah, menjelang awal November. Nah, di sini dikatakan ini agak lucu gitu ya. Kenapa ini menjadi sesuatu masalah? Padahal dia kan tanya orang kaya nomor 1 di dunia. Sekarang sih sudah enggak lagi ya, sudah digeser. Udah enggak nomor 1. Masa orang terkaya gitu ya, masalah nomor 1, nomor 2 lah ya, tidak menghargai atau seperti menyepelekan ya obligasi finansialnya ya kepada para vendor Twitter. Iya dong, kan malu dong kalau Anda jadi orang kaya tapi ya memang Twitternya lagi rugi. Ya kan lu beli sekarang, lu bosnya gitu. Ya usahakan dong, taruh uang lu gitu ya. Ya kira-kira gitu ya. Di sini ya katanya Twitter ya banyak kantornya ya, kalau kantor pusatnya di San Francisco, tapi rata-rata semuanya dia sewa gitu ya, ketimbang dia punya ya. Nah, dikatakan sejak Elon Musk mengambil alih Twitter, sewa-sewa kantor itu nggak dibayar ya. Malah dikatakan bahwa ini akan menjadi kasus hukum karena para pemilik properti itu yang menyewakannya kepada Twitter sekarang mulai mau mengajukan tuntutan ya. Nah, di sini dikatakan karena Elon Musk harus mengurangi kerugian gitu ya. Karena satu, para pemasang iklan berkurang gitu ya. Meskipun dia sudah melakukan efisiensi dengan melakukan PHK, tapi masih kurang ya. Di sini menurut beberapa sumber katanya
Dia dalam hal ini Twitter lah ya maksudnya ya, berhutang ratusan ribu dolar, ya ratusan ribu dolar, ya antara lain untuk sewa-sewa kantor itu, ya, Jadi menarik ya. Padahal ini kan yang punya sekarang katanya orang terkaya, walaupun sekarang bukan nomor 1 lagi ya, nomor 2 ya. Tapi begitu gitu ya kelakuannya ya. Terus apa lagi? Independent ya. Ini juga satu situs yang kredibel gitu ya. Dikatakan Twitter juga sama seperti tadi, stop pembayaran sewa kantornya dan mempertimbangkan untuk tidak membayar kompensasi yang seharusnya dibayar kepada mereka yang dipecat. Kalau di sana namanya severance package, ya. Gila. Padahal kan perjanjiannya kalau orang dipecat dia harus dibayar. Kalau di sini namanya apa gitu ya, tunjangan PHK lah istilahnya. Dia mempertimbangkan untuk tidak bayar. Kasar banget gitu ya. Ini independen yang ini ya. Waduh, ini gawat juga nih ya. Saya baru tahu gitu ya. Ini benar-benar lah ya gaya koboi. Memang sih dari penampilannya kita sudah tahu sih ya, memang gaya koboi, ya. Jadi terang-terangan di sini katanya dia menginstruksikan karyawannya, terutama yang bagian bayar-bayar ya, untuk tidak membayar tagihan, ya. Supaya apa? Supaya mengurangi kerugian. Bagaimana bisa mengurangi kerugian? Dituntut iya gitu ya. Waduh. Nah, dia kan kita sudah tahu dia memecat atau bahkan sebagian juga mengundurkan diri ya karyawannya ya. Dia ya tadi memerintahkan untuk tidak membayar kompensasi pemecatan. Kalau di Indonesia namanya tunjangan PHK lah atau apa gitu ya. Gila ini ya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ini yang terbaru ini. Ini yang terbaru ini. Ini berita ya baru beberapa hari yang lalu, 18 Januari. Iya, baru beberapa hari yang lalu. Ternyata sekarang peralatan-peralatan kantornya Twitter, misalnya di sini ya, The Verge bilang coffee maker, mesin pembuat kopi kan ya. Kalau karyawan, kalau kita di Indonesia misalnya kalau di beberapa kantor kebanyakan disediakan bubuk kopi, krem sama gula gitu ya. Ada beberapa kantor ya, di tempat saya ya kita pakai mesin kopi gitu ya. Karyawan bisa bikin kopi sendiri ya. Nah, di situ karyawannya kan banyak. Nggak aneh kalau punya coffee maker gitu ya, mesin pembuat minuman kopi itu bukan hanya sekedar kopi bubuk dipakein air panas, enggak. Itu dilelang, dijual. Patung-patung nyentrik-nyentrik yang ada di kantornya, yang ada di San Francisco itu dijual. Ya. Kursi-kursi yang antik gitu ya. Aduh. Ini salah satunya untuk ya mungkin menutupi pembayaran sewa kantor. Wih, ini contohnya nih ya, neon berbentuk burung ini ya. Ya sekarang mulai ditawarkan, mulai dilelang dengan harga $22.000. Wah, $22.000 berapa tuh ya? Hampir 300-an juta, 300 juta lebih. Nah, kalau Anda punya uang mau beli itu si burung biru itu ya, bisa tuh Anda ikut lelangnya gitu ya. Ih, kaget juga saya, 300-an juta nih buat tanda burung biru ini gitu ya. Nah, itu. Ini luar binasa. Kemudian patung-patungan gitu ya, patung-patungan si burung biru itu gitu ya, juga di Lego, ya, di apa ya, dilelang. Kemudian ini patung-patungan yang berbentuk huruf A, ya, juga di Lego. Wih, mantap ini ya, baru tahu saya. Kemudian ini nih, ada satu bagus sih ini alatnya ya. Ini ada satu kotak tuh Anda lihat tuh ya. Itu kalau
ada orang mau masuk situ untuk melakukan percakapan yang kedap suara gitu ya, soundproof ya, supaya nggak bocor suara dari luar atau suara dari dalam nggak bocor keluar gitu ya, tidak disadap atau gimana. Di Twitter ada. Nah, kotak itu ya namanya soundproof office booth gitu ya, juga dilelang. Wih, habis-habisan ini lelangnya. Kemudian apa ini ya? Ini sepeda-sepedaan ya, mungkin kalau di sana orang-orang karyawan Twitter kalau lagi stres atau lagi istirahat dia mau sepeda-sepedaan tuh ya di dalam kantor gitu ya, juga dilelang. Nah, apa ini ya, TV besar gitu ya yang untuk presentasi dilelang. Itu Samsung berapa inch itu? 75 inch Samsung display yang biasa dipakai di ruangan meeting dilelang. Nah, ini Anda perlu layar monitor 27 inch Apple, nah juga dilelang. Dia apa tuh ya, dilelang $1.400. Waduh. Ini bener-bener aduh. Nah, ini coffee machine kalau Anda mau beli nih, ini besar nih coffee machine-nya ya. Apalagi ini tempat manggang roti ya. Nah, apalagi ini ya sama oven, coffee machine lagi, coffee machine lagi. Ternyata banyak di situ ya dong. Kan karyawannya mungkin ratusan atau ribuan di kantor itu ada beberapa coffee machine. Nah, ini semuanya kalau Anda mau beli gitu ya, Anda bisa tuh beli di sana. Ya kan? Waduh, banyak deh. Masih banyak lagi lah barang-barangnya ya. Kalau Anda tertarik, Anda masuk aja ke situs The Verge ini ya. Anda bisa lihat barang-barang apa saja yang dilelang dari kantor pusatnya Twitter di San Francisco. Oke, jadi benang merahnya apa? Benang merahnya begini. Menurut saya loh ya, Anda boleh setuju, boleh tidak. Roda itu tidak selalu ada di atas gitu ya, misalnya bagian apa ya, bagian pentilnya itu ya, tidak selalu ada di atas. Kan roda berputar, suatu waktu dia di atas, waktu-waktu dia bisa di bawah, posisi itu gitu ya. Sama menurut saya, Elon Musk mungkin di satu saat dia bisa menyalip beberapa orang menjadi orang terkaya di dunia. Siapa tuh disalip? Misalnya Warren Buffett gitu ya, disalip sama dia jadi orang nomor 1. Sekarang dia sudah disalip lagi, tidak lagi orang terkaya nomor 1, sudah turun nomor 2 karena Teslanya rugi banyak gitu ya, dan Twitternya juga nyedot uang banyak. Nah, kemudian dulu dia sukses ya, ngetop gitu secara radikal ya, dengan gayanya yang nyentrik bisa membawa Tesla dan SpaceX meluncur ke atas. Betul, tetapi dengan gaya yang sama dia tidak bisa membawa Twitter untuk melambung ke atas. Ya, saya nggak tahu ya dalam beberapa tahun ke depan apakah dia mampu membawa Twitter tuh melambung ke atas, saya tidak tahu. Tapi kalau di sini yang saya lihat, seseorang persis seperti yang dikatakan Bill Gates. Oke, dia boleh sukses di Tesla dan di SpaceX, tetapi untuk di media sosial seperti ini kan Bill Gates memang ahlinya di dunia IT gitu ya, di dunia ya dia bukan salah satu pembuat software nomor 1 di dunia. Jadi dia ngerti soal IT. Dia menilai bahwa Elon boleh sukses di Tesla, boleh sukses di SpaceX, tapi kalau di dunia IT apalagi sosial media, karena dia lebih berpengalaman, dia menilai ini bukan areanya Elon Musk. Jadi dengan kata lain yang bisa saya simpulkan, dan saya setuju dengan Bill Gates, orang itu nggak bisa hebat di segala bidang. Dia ngerti bidang itu oke, tapi kalau dia mau sukses di bidang A, B, C, D, F, G dan bermacam-macam, belum tentu akan sukses diraih oleh satu orang. Harus ada spesialisasinya gitu. Jadi bukan gara-gara dia sukses di Tesla atau SpaceX dia akan bisa mengulanginya lagi di dunia sosial media seperti Twitter. Dan saya percaya itu. Jadi kira-kira itu ya perkembangan terakhir dari Elon Musk ya, yang sekarang ini sedang dirundung. Ya menurut saya sih masalah ya. Demikian saja sharing saya yang
serius, santai tapi hot gitu ya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.